Jadi ketika banjir di zaman Nabi Nuh itu, orang kafir semua dimusnahkan oleh Allah. Yang selamat cuma Nabi Nuh alaihissalam dan 82 orang pengikutnya. Jadi manusia yang ada sekarang ini keturunan mereka. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, orang-orang soleh di antara mereka masih ada melaksanakan ketaatan. Tapi usaha yang dikerjakan Nabi Nuh alaihissalam, yaitu mengajak manusia taat kepada Allah, telah ditinggalkan oleh mereka. Maka lambat laun keturunan mereka, generasi kedua, generasi ketiga sudah bukan orang beriman lagi. Mereka menjadi penyembah berhala. Dalam suasana ketaatan, tidak ada kerja agama, tidak ada kerja nabi di situ dibuat. Maka suasana ketaatan berubah jadi suasana kemaksiatan, suasana kelalaian. Di zaman diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan kelahiran Rasulullah kurang lebih 600 tahun disebut zaman Fatroh. Nggak ada satupun Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi untuk memperingatkan manusia akan maksud hidupnya. Maka manusia menjalani hidup seperti hewan. Kehidupan manusia tapi perbuatannya seperti hewan. Tongkrongannya manusia tapi perbuatannya seperti hewan. Mengikuti keinginan nafsu. Bahkan amal-amal yang ada sisa ajaran nabi-nabi terdahulu, seperti berhaji contohnya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka terjadi penyelewengan dalam pengamalan haji. Orang tawaf di keliling Ka'bah telanjang bulat, gak ada sehelai benang pun nempel di tubuh mereka. Laki-laki tawafnya siang hari, perempuan tawafnya malam hari. Ucapan talbiyah mereka hanya bersiul saja, siul-siulan begitu, ngehewat di sekeliling Ka'bah itu. Ada amal tapi sudah terjadi penyimpangan di dalam amal itu. Kenapa? Kerja nabi, kerja agama, kerja atas maksud hidup manusia tidak ada. Nah, umat ini umat yang terakhir dari seorang nabi yang terakhir setelah beliau SAW, tidak akan ada lagi nabi datang ke muka bumi. Umat ini umat yang akhir. Maka kalau umat ini setelah diawali dari orang-orang awalnya adalah para sahabat, yang mana setelah di masa itu dunia disikapi dengan juhud, disertai dengan yakin kepada Allah. Awal generasi umat ini generasi terbaik. Maka bisa dipastikan andai kata di akhir zaman ini usaha yang dibuat oleh Nabi dan generasi awal umat ini ditinggalkan, maka selamanya umat ini tidak akan bisa mencapai kualitas agama sebagaimana para sahabat dahulu. Bahkan terjadi penyelewengan di dalam agama. Keparduan ditinggalkan oleh umat ini. Jangankan yang sunat, yang pardu ditinggalkan. Jangankan amalan sunat, amalan pardu ditinggalkan. Sholat pardu ditinggalkan. Puasa pardu ditinggalkan. Meninggalkan zakat. Secara perlahan, tapi pasti, agama mulai berkurang di kehidupan umat. Agama mulai kurang di kehidupan orang Islam. Sampai tahap orang Islam tidak memahami sepenuhnya ajaran-ajaran Islam. Dia merasa heran dengan ajaran Islam. Ajaran agamanya sendiri. Heran, asing, gak kenal. Jadi boro-boro mengamalkan, kenal saja tidak. Kalaupun kenal dianggap asing. Dianggap aneh. Coba, ini keadaan sekarang. Kalau di tengah kota ini ada perempuan setengah telanjang dengan perempuan tutup aurat sempurna, yang dipandang aneh itu pasti yang tutup aurat sempurna. Yang bikin orang heran itu pasti yang tutup aurat sempurna. Yang jadi omongan itu pasti orang yang tutup aurat sempurna, dianggap aneh, dianggap asing. Perkara ma'ruf dianggap mungkar, perkara mungkar dianggap ma'ruf. Keburukan dianggap kebaikan, kebaikan dianggap keburukan. Ngajak pada ma'ruf dianggap ngajak kayak kepada mungkar. Tapi kalau ngajak kayak mungkar seperti ngajak pada ma'ruf.
Kalau ngajak mungkar mah sakecapek ngajak 50 nu nuturkeun age. 100 ngajak mungkar mah. Bahkan kadang nggak perlu diajak. Untuk urusan mungkar mah hidang begitu kan. Ya. Punten-punten ini sebagai contoh. Ya. Dulu nih ada pertunjukan Rhoma Irama di Secapa tuh. Ya. Waktu saya sekolah SMP kalau nggak salah. Ya. Itu nuti Jampang naik truk. Itu belum tentu ada orang bergerak ke Jampang itu. Jauhlah ke rumah-rumah ngiklankeun mungkin aya Oma Irama di Secapa, bangunna teh teu aya. Cukup we di radio. Mun yakin eta melalui radio bakal aya Oma Irama. Dina waktuna eta nu mas pagi keneh geus barerangkat meureun ti lemburna masing-masing. Nu naik truk, nu naik mobil pribadi, nu milu dina truk sayur araraya anu saha. Tapi ngajak ka masjid mah dina TV aya, dina radio nasihat agama aya, dina usaha mingguan, pengajian mingguan aya. Nu diketrokan ka imah aya anu saha. Teu sing burudul anu saha. Ya. Ini keadaan anu saha. Ya. Nah, maka ini anu saha. Maka kita perlu ya, kita perlu berhajat kepada kerja agama ini. Kerja para nabi, kerja para rasul, kerja yang dengan kerja itu agama wujud di kehidupan umat. Ya, bahkan bisa nyebar, bukan cuma wujud di kehidupan pribadi, tapi bisa nyebar kepada kehidupan orang lain. Bukan hanya bisa memberikan kesan kebaikan kepada orang-orang yang sudah beragama Islam, bahkan bisa memberikan kesan kebaikan, kesan hidayah kepada orang-orang di luar Islam. Jadi orang luar Islam ini akan masuk Islam kalau orang Islam sudah mengamalkan agama dengan sempurna. Kata Syekh Yusuf rahmatullah alaih, andai kata hari ini orang Islam tidak mengamalkan agama dengan sempurna, maka orang-orang kafir yang masuk Islam, maka mereka akan mudah meninggalkan keislaman kembali. Da orang Islam nage picontoeun. Saya pernah menemani polisi di Kalimantan Selatan dulu. Ada polisi orang Hindu masuk Islam udah 4 tahun. Istri mertua orang Islam. Tapi selama 4 tahun rarabi itu polisi jangankan surat Al-Fatihah, ta'awud aja dia nggak tahu. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja nggak tahu. Ya, padahal sudah 4 tahun jadi orang Islam, bojona orang Islam, mitoha orang Islam. 4 tahun jadi orang Islam, teu nyahona naon dina Islam. Saya di Bali dengan kawan saya di pasar, ada seorang ibu-ibu penjual makanan di pasar. Teman saya itu Pak Purkon dipanggil, Bapak orang Jawa, maksud orang Jawa itu orang Islam. Betul, dia bilang orang Islam. Betul, saya orang Jawa. Saya juga menikah dengan orang Jawa, orang Islam. Sudah 9 tahun katanya saya menikah dengan suami saya. Saya sudah jadi orang Islam. Tapi selama 9 tahun itu, suami saya nggak pernah katanya ngajarin tentang keislaman kepada saya. Nah, mu'alaf model begini kasihan. Mereka akan mudah kembali tinggalkan Islam. Jadi kehidupan orang-orang di luar Islam ini hanya setelah akan terkesan dengan hidayah kalau orang Islam mengamalkan amalan di dalam Islam. Maka baginda Rasulullah SAW mengajari kita bukan hanya teori beragama, kaifiat beragama, cara sholat, bukan. Tapi Nabi juga mengajarkan mengusahakan agama. Para sahabat laki-laki dilibatkan di masjid oleh Rasulullah untuk dibina agamanya. Dihidupkan dakwah, taklim, ibadah zikir, khidmat. Ada yang luangkan waktu 8 jam sehari, ada yang 24 jam, ada yang 12 jam. Ada yang setengah siang untuk amal masjid, setengah malam untuk amal masjid. Ya. Nggak ada orang Islam laki-laki di zaman Nabi yang bukan ahli masjid. Ya. Nggak ada orang Islam laki-laki balik di zaman Nabi yang bukan ahli masjid. Semua mereka jadi ahli masjid. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak memakmurkan masjid. Padahal yang mereka ajak pun sahabat lagi, orang yang ahli masjid juga. Tapi mereka buat usaha seperti itu.
Sehingga asbab amal masjid dihidupkan. Ini amal ternyata amal yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Hanusa ini amal jadi asbab hidayah untuk pribadi dan umat seluruh alam. Hanusa kaum wanitanya hanusa nggak ada di zaman Nabi kecuali setiap pribadi wanita menghidupkan amal rumah dengan anak-anak mereka. Masjid dimakmurkan laki-laki balik, rumah dihidupkan amal oleh kaum wanita dan anak-anak. Bahkan di rumah Abu Hurairah itu amal sudah seperti masjid. Masjid hidup ramai 24 jam dengan amalan. Abu Hurairah menggilir malam itu dengan 3 orang saja. Abu Hurairah, kemudian hamba sahaya dengan istrinya. Itu malam dibagi shift oleh 3 orang. Sehingga enggak ada malam hari di setiap kehidupan Abu Hurairah terliwat tanpa amal di situ. Sekarang kan kita di tempat kita jangankan rumah, ya. Masjid aja, cari masjid yang hidup amalan sampai 24 jam. Di Sukabumi saja tidak ada satupun. Apalagi rumah. Ya, tapi kayaknya kalau rumah ada lah nu hirup 24 jam. Tapi lain ku amal kan hirup lagi. Ya. Jam 1 nikah jam 1, jam 2 misalnya teh naon. Gitu. Hudang tibang kahampangan hungkul reup deui. Untuk menghidupkan amal sulit. Di zaman Nabi, wanita menghidupkan amal di rumah dengan anak-anak, kaum laki-laki di masjid. Jadi begitu ada satu kabilah di luar Madinah masuk Islam, di mana mereka dibina? Mereka datang ke Madinah, laki-lakinya dibina di masjid, kaum perempuannya dibina di rumah para sahabat Sahabiah. Kaum Mudhar datang 300 orang ya ke Madinah, laki-lakinya dibina. 1 minggu ditanya Nabi, apa yang kamu pelajari? Saya belajar Fatihah, diajari surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ada yang belajar sunnah, ya. Ada yang belajar tahiyat. Kami belajar tahiyat sebagaimana kami belajar surat pendek di dalam Al-Quran, ya. Wanitanya sama begitu. Maka setelah 1 minggu belajar sama si Fulan, lanjutin sama si Fulan, belajar lagi. Sehingga mereka beberapa masa di Madinah, pulang kampung dalam keadaan sudah pakih, sudah ngerti nih urusan keparduan di dalam Islam. Tahu tata cara sholat, kaifiat sholat, tahu fikih agama, sunah-sunah dan beragama. Sehingga mereka pulang, apa yang mereka pelajari di Madinah disampaikan kepada ahli kampung mereka. Sekarang, kalau misalnya ya Allah turunkan hidayah ke satu negara yang jumlah penduduknya banyak, Cina misalnya. Cina kan jumlah penduduknya kurang lebih 2 miliar. Secara mendadak nih Allah turunkan hidayah 2 miliar orang Cina asup Islam. Di mana kira-kira dididikna? Wah, diabringkan ke Indonesia. Dididik ku cara kumaha? Pernah terjadi di Cianjur itu tawuran melibatkan 800 orang anak pelajar. Disalabarkeun. Departemen Agama Depag Cianjur angkat tangan, teu siap. Ngurus barudak nu tawuran 800 orang sebab kepikir biaya akomodasi ustad nu ngajar, ya. Kemudian konsumsinya berapa? Depag angkat tangan. Kepolisian, anak itu ditangkap, dikumpulkan di kantor Polres Cianjur, dikasih pengarahan. Keur dikasih pengarahan mah jarare jeung arah rangguk-angguk itu siga derek bener moal mengulangi deui. Begitu keluar tina gerbang kepolisian, der deui dihareupeun markas Polres Cianjur, pasea deui anu saeutik. Jangankan 2 miliar, ini 800 orang Islam. Eta ngadidikna ngabinana nikah hese, Departemen Agama ge angkat tangan, kamu meureun teh jadi duit. Apalagi bicara orang masuk Islam 2 miliar. Dididik di mana? Kalau rumah orang Islam hidup seperti di zaman Nabi, mudah. Ya. 4 ibu-ibu di rumah fulana, 4 sekian ibu-ibu di rumah sana, sekian ibu di rumah sana, laki-laki di masjid anu sekian orang, di masjid anu sekian orang. Enak kan saudara. Ya. Ayeuna pan susah anu saudara. Menang taskilan jemaah 3 hari cash dari jemaah nisab 3 hari. Bingung dibawa ke mana? Maturan teu siap nambah waktu. Dibawa ke lembur can hirup amal anu saudara.
akhirnya gini we Pak, mingguan kaopatnya babarengan, kabur dirau setan. Opat orang tempatan taskilan, miluhur angkat tangan, sanu siap maturan caranya tambah masa jadi genep poe. 3 poe ge genjur komo nambah genep poe. Nah, maka ini maksud ibu-ibu keluar di jalan Allah, ada bapak-bapak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ibu-ibu 3 hari, 10 hari, 2 bulan. Ini maksudnya mau hidupkan kembali amal-amal yang telah dikerjakan Nabi dan para sahabat. Amal-amal ya ashab hidayah, amal masjid, amal rumah. Ya, ibu-ibu selama sekian hari dia tinggal di satu rumah, belajar hidupkan kerja kenabian. Targetnya apa? Nanti pulang apa yang dipelajari dipraktekin di rumah. Ya, jadi wanita yang siap menghidupkan rumahnya dengan amal kenabian di situ. Di sela kesibukan rumah tangganya, hidupkan taklim di rumah dengan seluruh anggota keluarga, bari masak, bari ngurus budak, anu setelah menjaga sholat fardu di rumah, menjaga baca Quran, zikir, anu setelah. Sehingga dengan amal-amal itu, suasana masjid akan wujud di rumah kita. Rumah kita akan meluasi setiap anggota rumah untuk taat kepada Allah. Kan orang kalau datang ke masjid suasana taat, asa babari hayang taatnya di masjid mah. Kadang di rumah nggak ada suasana itu. Di sini kita di masjid getol, balik ke rumah kedul. Sebab rumah kita memang tidak meluasi diri kita untuk menjadi taat. Padahal Nabi SAW sabdakan, hendaklah rumah kalian meluasi kalian untuk taat kepada Allah. Yaitu dengan rumah dihidupkan amalan. Ada saling wasiat takwa dengan ahli rumah. Ya. Ada mujakaroh di rumah tentang sunnah-sunnah. Pembelajaran Al-Quran dihidupkan di rumah. Ya. Ini jangankan di rumah kita nih, di rumah Nabi dan keluarganya ada amalan ini. Isi-isi Nabi itu menghidupkan sholat, baca Quran, zikir, belajar sunnah di rumahnya. Ternyata fungsi amal itu sebagai pensuci daripada hati para istri Rasulullah SAW. Kalau itu amal menjadi pembersih hati, ya, pembersih jiwa isi para nabi, istri Nabi, apalagi kalau amal itu dihidupkan di rumah kita. Ya, nu hati kita mah umumna hana setelah loba karatna, loba kotorna, hana. Maka kalau difungsi hidupkan amalnya sama nanti hasilnya. Sebagaimana amal itu jadi pembersih hati istri Nabi, maka amal itu dihidupkan rumah kita dia akan pembersih hati ahli rumah kita. Sehingga kita mudah menerima kebaikan. Kecenderungannya sama baik aja. Ya. Ini akan terjadi. Maka maka kita seru nih kaum muslimin muslimat untuk datang kepada usaha Nabi SAW. Kita perlu bergerak datangi orang-orang Islam, ya, di mana mereka berada, ya. Kirim rombongan dari kampung kita kemana-mana, ya. Dari antar kampung, antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, antar negeri kita kirim orang. Dan ini terjadi di zaman Nabi. Dan setiap orang di zaman Nabi paham akan kepentingan usaha ini, sehingga mereka nggak ada yang nggak terlibat dalam usaha dakwah ilallah ini. Ya, orang mah da pedah huruj anyar teh pedah wauhna anyar amal huruj teh pada amal nama di zaman Nabi. Pedah urang wauhna anyar siga amal anyar teh. Pada amal nama ada sejak zaman Nabi. Ya, seorang wanita Ummu Warokoh, ya, dia bercita-cita ingin mati dalam perjuangan agama. Maka ketika ada pengiriman rombongan ke Habasah, ke Afrika, dia tinggal di Mekah. Lahir di Mekah tapi meninggalnya kuburnya ada di Habasah sana di Ethiopia di Afrika. Ya. Ummu Haram Hanasata, ya. Kuburannya ada di Eropa Timur sana di Kepulauan Siprus Hanasata. Padahal orang Arab tapi kuburnya ada di luar negeri di Eropa. Dalam apa? Dalam usaha mengajak manusia taat kepada Allah. Mengajak manusia datang kepada usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jazbah ini yang para ulama kita inginkan, kesemangatan ini ada pada diri umat Islam saat ini. Maka sebentar lagi setelah di Sukabumi akan ada 2 istimewa kabupaten. Satu di Pelabuhan Ratu tanggal 3 Juni, ya, yang satu lagi tanggal 4 Juni di kota di Masjid Agung. Dan ini bukan terjadi kabupaten kita, di seluruh kabupaten di Indonesia. Agustusnya nanti perkawasan, ya. Gabungan Jawa Barat,
kemudian Jakarta dengan Banten nanti diadakan di Cikampek. Diundang orang Islam, ya. Setiap orang yang pernah keluar di jalan Allah minimal bawa orang umum yang nggak pernah keluar 5 orang. Dihadirkan. Targetnya Sukabumi menghadirkan 5.000 orang. Sedikit sebenarnya dibanding rakyat Sukabumi yang kurang lebih 2,5 juta. Kalau 5.000 itu berapa persen? Tidak 2,5 juta. Ya, ke 10% acan. Anu setelah. Ya. Ke 1% acan bahkan anu setelah. Kalau 1%-nya aja 5.000 cuma 500.000 anu setelah. Mau dihadirkan untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat para ulama tentang kepentingan usaha ini. Dan dari pertemuan itu tentunya akan dikirim rombongan ke seluruh dunia. Dan istimewa ini pun bukan hanya diadakan di Indonesia. Ya, bulan Mei ini ada istimewa di Hong Kong, di Taiwan, di Korea Selatan, di Jepang. Bulan Juni ada pertemuan istimewa di 12 wilayah di Filipina. Nanti di bulan Julinya ada lagi di Eropa Timur, di Inggris, Italia. Ya. Nanti ada pertemuan di Jerman, nanti ada pertemuan di Amerika Utara, di Kanada bulan September. Ada. Ya, orang Islam didatangkan pada istimewa untuk supaya ngeh nih mengenai perkara ini. Maka ibu-ibu nih bantu doa, ya. Bantu doa, bantu amalan supaya istimewa yang diadakan itu sukses dengan mengeluarkan jemaah sebanyak-banyaknya. Yang saya tahu nih jemaah istimewa paling sukses tuh ketika istimewa Manokwari tahun berapa itu, 2002 atau 2003. Yang mana 500 orang yang hadir istimewa itu semuanya selesai istimewa nggak ada yang pulang ke rumah, tapi semua berangkat keluar di jalan Allah. Yang hadirnya cuma 500 tapi berangkat semua. Nah, diharapkan dari istimewa Sukabumi pun ini juga istimewa kabupaten yang lain akan mengeluarkan jemaah-jemaah sebanyak-banyaknya. Maka ibu-ibu dari sekarang ya memulai memperbanyak doa, amalan dikuatkan, bahkan puasa sunat dikuatkan supaya istimewa ini sukses. Bukan hanya menghadirkan banyak orang, tapi jemaah-jemaah bisa dikeluarkan. Dan tanggal 12 Mei ini insya Allah jemaah Tiar dan Sukabumi diharapkan setiap halakoh bisa mengirim satu jemaah Tiar juga akan dibayan hidayah. Targetnya tanggal 12 Mei ini akan dibayan hidayah 28 jemaah 40 hari untuk gerak Tiar di Kabupaten Sukabumi untuk mensukseskan pengeluaran rombongan tadi. Dan ibu-ibu juga sekalian sama-sama niat supaya bagaimana suaminya meningkat pengorbanannya, yang 40 hari 4 bulan, yang sudah 4 bulan belum ke India Bangladesh bisa pergi ke sana, yang sudah India Bangladesh bisa pergi ke negeri-negeri jauh. Ya, saya dengar Purabaya ini kemarin dari kunjungan kami ke sana ada satu jemaah yang niat di akhir tahun ini maksimal akan berangkat ke negara jauh. Ya, semoga nama-nama ini Allah supaya memudahkan keberangkatannya. Juga satu jemaah akan ke Bangladesh dan satu jemaah Masturot Bangladesh nih dari Purabaya nih. Ya. Satu jemaah negeri jauh, satu jemaah Rijal ke Bangladesh dan satu jemaah Masturot ke Bangladesh. Ya. Semoga dengan aswa pergerakan ini juga ibu sekalian juga sama-sama niat mengangkat pengorbanan insya Allah. Dari 10 hari jadi 40 hari bahkan pergi ke negeri-negeri lain. Ya. Semoga Allah bagi taufik untuk bisa amalkan dan sampaikan. Silahkan buat taskil.